Ketemu lagi di channelku. Kita lanjut yuk untuk kelas ibu hamil. Kali ini kita bahas untuk materi ketiga ya, yaitu tentang penyakit dan komplikasi. Oh iya, komplikasi yang terjadi pada ibu hamil yaitu anemia. Anemia yaitu kurang darah ya. Di sini biasanya terjadi pada ibu hamil dengan tanda-tanda pucat. Pucat bisa dilihat pada mata ya. Ibu hamil dengan anemia berat harus dirujuk ke rumah sakit. Yang kedua yaitu kurang energi kronis atau PEK. Biasanya itu ditandai pada lingkar lengan bagian atas ya. Itu kurang dari 23,5. Kalau lilanya itu kurang dari 23,5 berarti ibu itu mengalami PEK atau kurang energi kronis. Ibu hamil dengan lila kurang dari 23,5 itu harus makan makanan yang bervariasi dengan gizi seimbang. Biasanya untuk kasus pada ibu hamil PEK ini dikasih PMT tambahan dari puskesmas ya. Dan itu harus dihabiskan ya Bu. Terus tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Tanda-tanda bahaya pada kehamilan di sini yaitu air ketuban keluar sebelum waktunya. Air ketuban yang keluar itu biasanya nggak terasa ya Bu, beda dengan kita mau BAK. Terus mual muntah terus dan tak mau makan. Ini biasanya terjadi pada trimester awal. Trimester awal ini biasanya terjadi ibu itu mual muntah berlebihan, terus susah makan juga ya biasanya. Terus bengkak di kaki, di tangan, wajah, atau sakit kepala disertai kejang. Nah, ini biasanya menuju pada preeklamsi. Ada lagi yaitu perdarahan. Perdarahan sebelum aterem ya, atau sebelum usia 39 minggu itu bisa terjadi tanda bahaya. Janin kurang bergerak atau tidak bergerak. Biasanya kita itu satu hari itu minimal 10 kali gerakan bayi ya. Kita kan bisa menghitung sendiri gerakan bayi kita satu harinya itu berapa kali. Demam tinggi pada ibu hamil itu juga termasuk tanda bahaya pada kehamilan. Jika terjadi tanda bahaya berikut seperti di gambar ini, untuk segera langsung periksa ke bidan atau tenaga kesehatan lainnya ya. Tanda bahaya pada persalinan. Tanda bahaya persalinan di sini yaitu perdarahan lewat jalan lahir, tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir, ibu tidak kuat mengejan, ibu mengalami kejang, air ketuban keruh dan berbau, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Apabila dijumpai tanda-tanda seperti ini, langsung bawa ke petugas kesehatan ya, didampingi suami atau keluarga. Tanda bahaya penyakit ibu nifas. Penyakit ibu nifas yaitu pendarahan lewat jalan lahir. Ini sama ya dengan tanda-tanda bahaya pada persalinan. Terus keluarnya cairan berbau dari jalan lahir, bengkak di wajah, tangan dan kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang. Ini kayak pas lagi tanda bahaya yang pada ibu hamil ya. Terus demam lebih dari 2 hari postpartum setelah melahirkan, demam lebih dari 2 hari. Biasanya ini menuju pada infeksi ibu ya. Terus payudara bengkak disertai rasa sakit, puting lecet dan mengalami gangguan jiwa. Apabila terjadi tanda-tanda seperti ini, harus segera dibawa ke petugas kesehatan. Sindrom pasca melahirkan. Sindrom masa pasca melahirkan yaitu bila gangguan kejiwaan setelah melahirkan seperti sedih, cemas, ibu tidak bisa tidur dan lain-lain. Biasanya ini dialami berkepanjangan sampai mengganggu kegiatan sehari-hari ibu. Dan kalau terjadi sindrom seperti ini, bawa ke konsultasi ke dokter ya. Penyakit malaria, gejala dan akibatnya. Ya, penyakit malaria di sini yang tadi demam 2 hari berturut-turut ya. Itu
bisa mengarah ke penyakit malaria jika gejalanya itu demam, menggigil, dan berkeringat. Ibu hamil dengan gejala tersebut harus segera minta pertolongan ke tenaga kesehatan. Kalau ini yang pasca persalinan juga bisa sih mengalami penyakit seperti ini ya. Dan akibatnya yaitu kalau pada ibu hamil bisa mengalami keguguran, lahir mati, lahir prematur, BBLR, atau malaria bawaan. Dan malaria yaitu di saat tidur kita pakai kelambu ya, atau pasang tasa nyamuk pada lubang angin rumah. Alirkan genangan air di sekitar rumah ya. Terus bersihkan semak-semak di sekitar rumah. Tumbuhan kayak rumput-rumput atau apa dibersihkan ya. Terus jangan lupa gunakan obat nyamuk oles, bukan obat nyamuk bakar atau obat nyamuk semprot ya, karena ini bisa mengganggu pada ibu hamil. Terus keluar rumah pakai baju atau lengan panjang. HIV virus penyebab AIDS. Di sini penularan HIV yaitu melalui hubungan seks yang berganti-ganti pasangan tanpa alat pengaman yaitu kondom ya. Terus menggunakan jarum suntik dan alat tato atau tindik yang tidak steril. Terus penularan ibu pada bayi selama hamil, melahirkan dan menyusui, ini juga bisa terjadi ya. HIV itu tidak menular melalui gigitan nyamuk, itu tidak menular melalui itu ya. Terus alat-alat makan atau bersalaman dengan yang mengalami penyakit HIV itu nggak ada penularan ya. Terus sampai tinggal serumah, pelukan dan ciuman itu juga nggak menularkan. Apalagi menggunakan jamban bersama itu juga tidak bisa tidak menularkan HIV. Cara pencegahannya yaitu jauhi hubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa pengaman kondom. Terus bersikap saling setia. Cegah dengan menggunakan kondom. Dihindari pemakaian narkoba atau jarum suntik. Ya, diingat ya, A, B, C, D. Kalau untuk ibu hamil, tes HIV harus dilakukan. Ya, untuk materi ketiga kita cukupkan sampai penularan HIV ya. Untuk selanjutnya materi keempat kita tunggu di channel lain. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan channel saya.